Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman. Pertama-tama sudah selayaknya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih berkesempatan untuk bertemu melalui TV Tabalong dalam acara Pelita Hati. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in sampai akhir zaman. Pemirsa TV Tabalong, acara Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, salah satu perintah yang diwajibkan terkait dengan Ramadan, terkait dengan ibadah puasa Ramadan adalah dikeluarkannya zakat fitrah. Fitrah itu berarti berbuka. Ada juga yang mengartikan suci. Dengan demikian zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri, menjelang hari raya, di mana kepada kita dilarang untuk puasa. Artinya pada hari Idul Fitri kita dianjurkan untuk berbuka. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh segenap umat Islam, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak yang memiliki kemampuan sesuai dengan syariat dan perintah agama. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah setelah disyariatkannya perintah puasa di bulan Ramadan. Adapun dasar atau landasan hukum diwajibkannya zakat fitrah adalah firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya kemudian menyebut nama Tuhannya, lalu dia melaksanakan salat.
Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah ibnu Umar mengartikan tazakka atau orang yang membersihkan diri adalah zakat fitrah. Sedangkan pasalla dalam ayat Al-A'la dalam surah Al-A'la ayat 15 itu adalah salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Hal demikian juga dikuatkan oleh pendapat dari Ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ayat 14 dari surah Al-A'la itu qad aflaha man tazakka. Tazakka di sana berarti adalah zakat fitrah, dan fasalla itu adalah maksudnya salat Idul Fitri. Jadi surah Al-A'la ayat 14 dan 15 ini adalah merupakan landasan dasar dari diperintahkannya, diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah. Ayat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah yang mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimin, tuhratan lis-shaimin minal lagwi warrafas. Wa man addaha, kami ulang, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim anil lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Wa man addaha qabla shalah bahya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah bahya sadaqatun minas sadaqat. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Artinya Nabi Muhammad atau Rasulullah mempardukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, maka itu termasuk zakat yang diterima. Dan barang siapa yang melakukan zakat fitrah sesudah Idul Fitri, maka itu termasuk daripada sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Menurut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah berupa 1 sak kurma, 1 sak gandum kepada kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, kecil atau besar, maksudnya dewasa atau anak-anak, dan memerintahkan untuk mengeluarkannya dan diberikan kepada fakir miskin
yang pelaksanaannya sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, sedangkan mengenai ukuran zakat fitrah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut ialah 1 sa' kurma atau gandum setiap 1 orang. Sementara bagi kita bangsa Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras, maka kepada kita dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah beras, karena itu adalah makanan pokok kita yang kira-kira ukurannya adalah 2,5 kilogram. Mengenai waktu membayarnya, semua ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu harus dibayarkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sedangkan mengenai kapan zakat fitrah itu mulai boleh dikeluarkan, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah sudah boleh dikeluarkan 3 hari sebelum hari raya. Bahkan ada juga yang membolehkan dibayar sejak awal Ramadan. Kalau Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu sudah membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadan. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad dan Malik, bahwa waktu melakukan zakat fitrah adalah sesudah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Artinya begitu akhir Ramadan setelah maghrib, maka itu adalah kepada kita sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu adalah waktu yang wajib. Mereka mendasarkan pendapat itu dengan analisa atau hujah bahwa tujuan mengeluarkan zakat fitrah itu ialah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan keji dan kotor, anil lagwi warrapas, dari perbuatan keji dan kotor. Sementara puasa berakhir setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Abu Lais, dan Abu Sauri, zakat fitrah itu dikeluarkan sejak terbit fajar pada tanggal 1 Syawal, yaitu tepatnya pada hari raya Idul Fitri setelah salat subuh sebelum salat Idul Fitri. Saat terakhir pembayaran zakat fitrah itu ya sebelum salat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Jadi habis begitu kita selesai salat subuh sebelum Idul Fitri, sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, itu adalah waktu yang terbaik. Jika dikeluarkan setelah salat Id, maka statusnya menjadi sedekah biasa sebagaimana diterangkan dalam hadis tersebut. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, sedangkan fungsi zakat fitrah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah di atas adalah pertama untuk membersihkan
dan menjadikan diri orang Islam yang telah berpuasa di bulan Ramadan dari kotoran yang masih melekat padanya, yang mungkin dilakukannya selama bulan Ramadan, seperti berkata kotor, berdusta, keji, dan sebagainya. Dengan melakukan zakat fitrah, maka kekurangan yang kita lakukan selama berpuasa, seperti tadi berkata kotor, berdusta, kemudian berbuat keji, dengan melakukan zakat fitrah diharapkan akan melengkapi nilai pahala daripada puasa kita. Yang kedua adalah untuk memberikan makanan kepada orang fakir miskin, utamanya di saat menjelang hari raya. Artinya ketika malam hari raya dan hari rayanya, mereka juga dapat berhari raya sebagaimana orang lain, terutama fakir miskin. Dengan diberikannya zakat fitrah, diharapkan mereka juga turut berbahagia menyambut hari raya Idul Fitri tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita dapat mengeluarkan dan membayar zakat fitrah untuk segenap keluarga yang berada di bawah tanggungan kita. Mungkin istri kita, anak kita, atau kebetulan kalau kita punya orang tua bersama kita, maka itu adalah juga merupakan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah mereka. Seiring dengan mewabahnya virus corona sekarang, ada anjuran dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mempercepat mengeluarkan zakat harta atau zakat fitrah dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan ikut terpapar wabah corona. Dan samping juga ikut membantu para fakir miskin dan du'afa, karena dengan adanya wabah ini banyak sedikitnya berpengaruh terhadap ekonomi kita, berpengaruh terhadap pengeluaran kehidupan kita. Demikian ya, barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.